sekarang gimana caranya kita membuat supaya bambu ini bisa diakses lagi oleh masyarakat kebanyakan, oleh masyarakat luas. Nah, inilah yang menjadi misi kami di Prodi Arsitektur Warma Dewa untuk membuat bambu bermanfaat bagi masyarakat kebanyakan. Jadi mereka bisa mengerjakannya secara mandiri seperti zaman dahulu, bisa mengerjakannya secara bergotong royong, melestarikan lagi adat kita, tidak sekedar bambu yang besar, heboh. Tinggal bagaimana inovasi dan terobosan-terobosan teknologi pemanfaatan bambu ini dikembangkan. Dan saya melihat hari ini sudah mulai tumbuh bangunan-bangunan yang berornamen bambu banyak sekali. Dan ternyata kekuatannya juga bisa sampai 20 sampai 30 tahun. Bambu ini bisa sebagai pengganti sarana prasarana yang bisa continuous ya, quality improvement. Jadi sesuatu yang bisa berkelanjutan. Bambu. Ada Bapak Inyoman Gede Mahaputra, ST, MSc, PhD, Kaprodi Arsitektur. Fakultas Teknik dan Perencanaan Program Studi Arsitektur Universitas Warma Dewa atau UNWAR kembali dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan The Seven Guangdong Hong Kong Macau Greater Bay Area Association of Southeast Asian Nation International College and Universities Construction Competition untuk wilayah Indonesia. Kompetisi ini mencapai puncaknya pada Sabtu 26 Oktober 2024 dengan digelarnya penjurian 6 besar di gedung G2 FTP Unwar. Dengan mengusung tema The Scent of Wind, Art Installation with Bamboo, Shadow Following the Wind, acara dibuka secara simbolis melalui pemukulan kentungan bambu oleh Rektor Unwar, Profesor Igede Suranaya Pandit, didampingi Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Profesor Ana Agung Gede Oke Wisnumurti, serta para dewan juri. Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Pengabdian kepada Masyarakat FTP Unwar, Ana Agung Gede Raka Gunawarman menyampaikan bahwa babak final kompetisi diikuti oleh 6 tim finalis yang berkompetisi langsung di gedung G2. Sejak 2019, Universitas Warma Dewa telah menjadi tuan rumah ajang ini, namun tahun ini tidak ada peserta yang berangkat langsung ke Cina karena perubahan fungsi lokasi kompetisi. Desain pemenang akan dibangun oleh panitia di Cina dengan 2 pemenang utama yang akan mewakili Indonesia. Ya, kepada tim yang akan kiper akan duduk di sebelah sini untuk memberikan. Jadi yang awalnya ada 43 peserta, kemudian diseleksi lagi menjadi 12 besar dan akhirnya terseleksi menjadi 6 besar. Jadi kali ini kompetisi ini selalu diadakan setiap tahun dan Warma Dewa selalu menjadi tuan rumahnya dari 2019. Jadi ini yang ketujuh. Jadi yang pada kompetisi yang ketujuh ini ada hanya 6 peserta, 6 besar yang dilakukan seleksi secara langsung, yang nanti akan dipilih 2 desain yang nanti akan diberangkatkan desainnya saja ke Cina. Jadi tahun ini tidak ada peserta yang diberangkatkan karena tempat yang sebelumnya sudah digunakan itu sudah istilahnya sudah beralih fungsi. Jadi panitia di sana yang akan membangun desain-desain yang terpilih. Jadi jadi 6 besarnya sebenarnya sudah ada juara 1, juara 2, juara 3. Jadi sekarang hanya memastikan 2 juara 1 ini yang akan terkirim ke Cina. Sangat sesuai dengan Rektor Unwar Profesor Pandit menyatakan bahwa bambu merupakan simbol penting bagi masyarakat Bali dan berperan dalam menjaga keberlanjutan budaya Trihita Karana. Bambu dapat menjadi alternatif material bangunan ramah lingkungan yang sesuai dengan filosofi Bali. Di masa depan, inovasi ini akan berperan besar di tingkat internasional. inovasi bambu sebagai media atau sarana untuk melakukan kompetisi. Dan sekali lagi, bambu merupakan salah satu ikon Bali, ikon masyarakat Bali dalam rangka menjunjung budaya Trihita Karana yang ada di Bali. Dan bambu ini memiliki suatu wahyu ya, semacam wahyu, semacam wujud, suatu ide kelestarian ya,
peradaban yang ada di Bali. Jadi bambu ini bisa sebagai pengganti sarana prasarana yang bisa continuous ya, quality improvement. Jadi sesuatu yang bisa berkelanjutan. Yang lolos dalam kompetisi ini menjadi pemicu bagi gerakan cinta bambu. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Profesor Ana Agung Gede Oke Wisnumurti memberikan apresiasi atas keberlanjutan kompetisi yang kini sudah memasuki tahun ke-7. Ia berharap kompetisi ini dapat menjadi ajang pengembangan bakat mahasiswa dalam merancang bangunan berbahan bambu, sekaligus menjadi wadah kolaborasi antar universitas. Harapan saya melalui kegiatan kompetisi ini bisa menjadi ajang kompetensi mahasiswa dalam merancang bangunan yang bermaterial bambu, dan tentu ini juga saya harapkan bisa menjadi tempat pembelajaran dan kolaborasi antar universitas bahkan di level internasional. Jadi selamat melaksanakan kompetisi. Saya berharap mudah-mudahan kompetisi ini menghasilkan anak-anak muda kreatif untuk bisa membuat rancang bangun dengan material bambu yang begitu sangat banyak kita punya di Indonesia. Salah satu bahan. Sementara itu, Ketua Program Studi Arsitektur FTP Unwar, Inyoman Gede Mahaputra, menekankan pentingnya nilai ekonomi dan kelestarian lingkungan yang dihadirkan melalui pemanfaatan bambu. Dengan meningkatnya nilai ekonomi bambu, diharapkan masyarakat terdorong untuk menanam dan memelihara bambu, sehingga berdampak positif pada lingkungan. Jadi dari awal dalam melaksanakan ini kita mau meningkatkan lagi awareness terhadap bambu, dan untuk meningkatkan itu dimulai dari mahasiswa, dan kampus menjadi tempat yang sangat tepat untuk katakanlah melakukan inkubasi terhadap ide-ide baru terhadap desain-desain bambu. Bukan berarti kita menafikan apa yang terjadi di masyarakat, tapi di kampus ini kita bisa melakukan uji coba menemukan desain-desain baru, menghasilkan produk-produk baru yang sesuai dengan kemajuan yang ada di masyarakat. Ini bisa mempercepat pengenalan terhadap bambu kembali, membuatnya populer lagi setelah sempat terlupakan selama sekian tahun. Hanya saja kita perlu juga berhati-hati saat mempopulerkan bambu. Seringkali saat mempopulerkan bambu, dia justru menjadi barang yang sangat mahal karena dibuat oleh desainer-desainer kelas atas. Nah, sekarang gimana caranya kita membuat supaya bambu ini bisa diakses lagi oleh masyarakat kebanyakan, oleh masyarakat luas. Nah, inilah yang menjadi misi kami di Prodi Arsitektur Warmadewa untuk membuat bambu bermanfaat bagi masyarakat kebanyakan. Jadi mereka bisa mengerjakannya secara mandiri seperti zaman dahulu, bisa mengerjakannya secara bergotong royong, melestarikan lagi adat kita, tidak sekedar bambu yang besar, heboh, tetapi masyarakat luas tidak bisa mengakses. Saya kira itu semangat yang mau kita gaungkan dari Warmadewa. Selain Unwar, kompetisi ini melibatkan peserta dari berbagai universitas ternama di Indonesia, termasuk Universitas Gadjah Mada dan Universitas Udayana atau UNUD. Dengan adanya kompetisi ini, Unwar berharap dapat terus meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam merancang bangunan bambu yang berdaya saing global serta mendukung pelestarian lingkungan. Kabar Bali Hits mengabarkan.